Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, bagaimana kabarnya? Saya kira baik-baik saja. Berjumpa dengan saya Mr. Siswa dari Magetan. Hari ini kita akan membahas materi yang sedikit sulit, yaitu tentang TOEFL. Namun sebelum kita melanjutkan materi TOEFL tersebut, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi beasiswa selanjutnya. Klik tombol like, share, and comments. Terima kasih. Well everybody, today we would like to talk about the TOEFL materials. And the title, the problem, TOEFL problem for pronoun. Hari ini kita akan membahas masalah TOEFL pada pronoun. Pada dua video kemarin, yaitu tentang yang kita membahas pronoun, kita sudah bahas, namun tidak ada salahnya kita flashback kembali. Pronoun atau yang dinamakan dengan kata ganti. Ada satu adalah pronoun subject, they, we, I, you, mereka, kita, saya, kamu. She itu dia perempuan, he dia laki-laki, it, ya. Kemudian objek ada them, ada us, me, you, her, him, it. Possessive adjective ada their, ini berkaitan dengan benda, misalnya buku mereka, their book, buku kita, our book, buku saya, my book, bukumu, your book, ibunya, her mother, rumahnya, his house, ekornya, its style, dan rumahnya Anis, Anis house, dan seterusnya. Kemudian ada possessive pronoun, ada theirs milik mereka, ours milik kita, mine milik saya, yours milikmu, hers milik dia, perempuan, his milik dia, laki-laki, its miliknya sesuatu, Anis titik ini milik Anis, Susis titik miliknya Susi. Kemudian ada reflexive pronoun, ada themselves, diri mereka sendiri, ourselves, diri kita sendiri, myself, saya sendiri, yourself, kamu sendiri, yourselves, kalian sendiri, herself, dia perempuan sendiri, himself, dia laki-laki sendiri, itself, dia sesuatu sendiri. Ini bisa detailnya kalian lihat flashback ke dua video pronoun sebelumnya. Dalam problem TOEFL pada pronoun, yang pertama adalah kesalahan penggunaan pronoun. Kesalahan penggunaan pronoun yang pertama. Contoh, he and me will come there tomorrow. Di sini ada A, B, C, D. Maksud ini namanya soal dalam TOEFL, namanya adalah soal tentang error analysis. Ini pada bagian structure, soal tentang structure and grammar. Nah, ini dianalisa. Langkah pertama, analisa kalimat. He and me, ini posisinya adalah subjek. Will come adalah predikat. There itu keterangan. Tomorrow juga keterangan. SP. Coba kamu lihat. Di sini ada kata he and me will come. Will come. Nah, coba ini subjek. He and me jelas salah. Karena me ini yang salah adalah yang B. Kenapa kok salah? Subjeknya saya itu bukan me, tapi yang benar adalah I. Berarti jawabannya adalah B. Udah kan? Yang kedua, Sinta will meet you and I tomorrow. Ya, analisa. Sinta posisinya subjek. Will meet posisinya predikat. You and I ini objek. Berarti objek you ini benar, I-nya jelas ini salah karena objeknya saya itu bukan I tapi me. Berarti yang salah, jawabannya adalah yang D. Ini yang jadi nyari yang salah bukan nyari yang benar. Terus ini as students, kita murid, nggak boleh, harusnya murid kita. Murid kita itu pakai possessive adjective, pakai our. Berarti di sini bukan as, tapi yang benar adalah our. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian they will take their book their selves. They subjek tidak ada masalah. Will take predikat tidak ada masalah. Their book objek juga tidak ada masalah. Their selves ini bermasalah. Their selves itu tidak ada. Adanya kamu lihat
Nih, adanya adalah themselves. Seharusnya ini bukan their selves, tapi yang benar adalah themselves. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, yang sering diingat-ingat itu ada dua, themselves sama himself. Ini pengecualian. Ini ditekankan pada dua ini, themselves sama himself. Kemudian ini, Cynthia himself came to my house. Cynthia himself, jelas ini salah. Cynthia itu perempuan, bukan pakai himself, seharusnya pakai herself. Jadi jawabannya adalah yang A. Cukup mudah kan? Nah, jadi kesalahan pertama itu adalah kesalahan penggunaan pronoun. Terus yang kedua, kalau kamu ketemu preposition ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya adalah kata depan. Kalau dalam bahasa Arab namanya huruf jar atau jar majrur, kata depan. Ala sayyidi, ala dan mina dan seterusnya. Yang sering keluar preposisi itu satu adalah for, untuk, about, tentang, of, kemudian ada among, di antara, under, di bawah, besides, di samping, beneath, di bawah, to, untuk, with, dengan, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, lebih lengkapnya nanti terus ikuti video Mr. Siswa, karena nanti di bab preposition akan dibahas lebih detailnya lagi. Kalau ketemu preposition, setelah preposisi itu harus objek. Jadi ingat-ingat, setelah preposisi itu harus objek jika pronounnya. Contoh, ini kita cari yang salah. We will meet, ini tidak ada masalah. With, nah, with itu adalah preposisi. Preposition. Preposisi ini harus objek. Mr. Adi, tidak ada masalah. And he, ya ini masalah. Kenapa ini masalah? Karena he adalah subjek. Padahal preposisi harus plus objek. Berarti yang benar bukan he, tapi adalah him. He, him yang kedua. Dia, di. Kemudian this is, tidak ada masalah. For, ini preposisi. Preposisi itu harus plus objek. Ini harus objek. You di objek, you tidak ada masalah. And she, loh. She ini adalah subjek, berarti ini salah. Seharusnya yang benar adalah she, objeknya adalah her. For you and her. Yang paling kalian ingat-ingat itu lagunya Michael Jackson. For me and for you. Nah, for me and for you. For me, objek. Permasalahan yang ketiga, ada beberapa verb atau kata kerja khusus. Antara lain ada admit, mengakui, admit. Kemudian appreciate, menghargai. Kemudian avoid, menghindari. Kemudian can't help, tidak tahan. Ada consider, mempertimbangkan. Ada delay, postpone, artinya menunda. Enjoy, menikmati. Practice, berlatih, dan lain-lain. Ini ada sekitar 34 sampai 40 verb khusus ini. Nanti lebih detailnya di pembahasan namanya bab gerund. Gerund itu apa? Nanti ikuti video Mr. Siswa terus menerus. Nanti kita pasti tahu kalian. Nah, verb khusus ini jika bertemu dengan verb, maka verb atau kata kerja yang mengikuti harus diengkan atau namanya istilahnya adalah gerund, digerundkan. Nah, jika diberi pronoun, maka pronounnya harus possessive adjective. Jadi kalau ada pronoun harus possessive adjective. Contoh, saya menikmati memasak kue. Menikmati, ini adalah menikmati. Enjoy bahasa Inggrisnya. Enjoy ada nggak di daftar? Oh, ini ada. Nah, tadi kan saya katakan jika bertemu verb, maka verb yang mengikuti verbnya apa? Memasak. Kata kerja memasak, maka ini harus diengkan. Artinya setelah yang didaftar ini kok diikuti kata kerja yang mengikuti harus diengkan. I enjoy cooking. Cooking inilah yang disebut dengan gerund, cooking. Nah, terus apabila nanti ada pronounnya, contoh yang kedua ini,
Saya menikmati dia laki-laki memasak kue. Saya menikmati dia laki-laki memasak kue. I enjoy, enjoy tadi sudah ada di daftar. Terus ini ada memasak, maka di sini haruslah gerund alias cooking. Lah, dia adalah prononnya, kata gantinya. Lah, ketika ada gerund, prononnya ndak boleh. Seharusnya subjek, predikat, objek. Seharusnya ini him, seharusnya. Tapi karena di sini adalah enjoy itu adalah verb khusus yang diikuti gerund, maka objeknya berubah jadi possessive adjective menjadi his. Jadi his cooking di sini tidak diartikan memasaknya, tapi tetap diartikan saya menikmati dia memasak. Cara mengartikan masih mirip dengan subjek walaupun berubah jadi possessive adjective. Ini yang rumit dalam TOEFL itu. Kemudian ada lagi contoh yang lain. Mari kita mencari yang salah. He consider, tidak ada masalah. Consider. Them joining. Nah, joining ini adalah gerund. Consider ada enggak? Kita lihat. Oh, ini ada. Berarti consider diikuti gerund tidak ada masalah. Yang masalah adalah them. Kenapa? Ingat, jika diberi pronoun maka prononnya harus possessive adjective. Di sini bukan them, yang benar seharusnya adalah their joining our team. Cara mengartikan bagaimana? Dia mempertimbangkan mereka ikut tim kita. Tetap diartikan mereka ikut. Ya. Kemudian we avoid Anissa meeting him. Ada avoid. Avoid ada enggak avoid? Kita lihat. Oh, avoid ada, ini ada. Avoid ada, lah avoid ada kata kerja lagi, maka kata kerja berikutnya harus digerundkan atau diengkan. Meeting, jadi ini tidak ada masalah. Yang masalah yang mana? Ini. Anissa. Ini adalah objek. Seharusnya bukan Anissa, tapi harus ketika ada gerund, subjeknya harus possessive adjective ditambahi Anissas, seharusnya seperti ini. Kemudian I appreciate. Nah, appreciate artinya menghargai. Ada enggak appreciate? Oh, ini ada. Berarti appreciate diikuti gerund kalau kata kerja selanjutnya itu dia helping. Jadi appreciate yang helping tidak ada masalah, ini namanya gerund. Lah, yang masalah you. Seharusnya ini bukan you tapi your possessive adjective. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya subjeknya gerund harus possessive adjective. Nah, nanti lebih detailnya di bab gerund. Terus yang terakhir untuk pembahasannya sebelum kita masuk soal adalah reciprocal pronoun. Reciprocal pronoun ada dua macam. Satu ada each other, gitu saya, each other. Dua adalah one another. Each other, one another itu artinya saling. Contoh, we love each other artinya kita saling mencintai. Atau bisa we love one another. They miss each other, kita saling merindukan. Atau they miss one another. Misalnya contoh yang lain, kita saling membenci, we hate each other. Kita saling suka, we like each other, dan seterusnya. Atau we like one another, dan seterusnya. Baiklah sobat, selanjutnya kita masuk ke soal daripada TOEFL itu sendiri, khususnya pada materi pronounnya. Oke kawan, kita lanjutkan untuk soal-soal TOEFL. Namun sebelum ke soal TOEFL ada sedikit tambahan, yaitu mengenai masalah yang kelima adalah impersonal it. Impersonal it. Ada it is, ada it was kalau lampau. Misalnya gini, ada pertanyaan, who steal our book? Siapa yang nyuri buku kita? Oh, dia loh yang nyuri atau siapa yang datang? Dia loh yang datang. It is he. Ingat, kalau sudah ada impersonal it, ini haruslah diikuti subjek, bukan objek. Terkadang kalian kalau melihat atau menonton movie itu ada istilah it's me, saya, it's me, itu saya. Ini bahasa informal. Kalau bahasa formalnya bukan me, tapi harus diganti I. Sopo sing ngombe? Itu saya yang minum. It is I who drank, yang minum. Jadi pakai subjek. Setelah impersonal it harus pakai subjek. Oke. Sekarang kita menganalisis ya soal-soal TOEFL. Di dalam TOEFL itu biasanya ada 3 TOEFL itu ada 3 sesi, yaitu yang pertama adalah listening,
Listening, yang kedua adalah written and structure, yang ketiga adalah reading. Nah, kita bahas adalah written and structure. Soalnya biasanya ada 40 soal untuk written dan structure. Untuk multiple choice-nya 15, itu dari nomor 1 sampai 15 itu biasanya multiple choice kayak gini. Nanti soal yang nomor 16 sampai 40 itu adalah error analysis kayak gini. Kita yang pertama multiple choice dulu, kita analisis. Many people believe, ini many people adalah posisinya subjek, believe predikat, that, terkadang kamu tidak perlu roh artinya. That itu adalah conjunction alias kata hubung. Kata hubung itu pasti, saya ulangi lagi, pasti diikuti subjek dan predikat alias kalimat atau sentence. Jadi setelah kata hubung itu pasti subjek, berarti titik-titiknya ini diisi subjek. Cari di ABC mana yang subjek? C. Jawabannya adalah yang A. Nomor 2. According to the Christian Bible, when the disciples saw Jesus after he had risen from the dead, they said, menurut Bible itu ketika si disiplin itu melihat Yesus setelah kebangkitannya dari kematian, mereka akan mengatakan, dia loh. Lah, ini ada impersonal it. Yang kita analisis, it is him, ini objek, jelas salah. Yang B, it is he, ini subjek, ya udah benar. Jawabannya adalah yang B, impersonal it plus subjek. Nomor 3, the results of the test, surprise, analisis. Surprise adalah posisinya predikat. Berarti the result of the test ini adalah subjek. Subjek, predikat, berarti sini apa? Objek. Rumusnya SPOK. Subjek, predikat, O. SPO, objek. Cari yang objek. Them. Ini objek. Kalau they subjek jelas salah. Their possessive adjective juga jelas salah. Themselves ini reflexive pronoun juga salah. Berarti objeknya adalah them. Nomor 4. Of those who graduated with Betty and bla bla bla. Kamu tidak usah membaca semua soal, lihat yang dekat saja. Ini ada kata kuncinya apa? With. Kata kuncinya with. With adalah preposition atau kata depan. Kata depan itu pasti diikuti objek. Kata depan pasti objek. With Betty and objek. Cari yang objek. He ini subjek, salah. Him ini objek, berarti ini benar. Jawabannya adalah yang B. Kemudian ini tadi adalah soal multiple choice. Biasanya kalau di soal TOEFL asli, soal yang model kayak gini itu nomor 1 sampai dengan 15. Nanti nomor 16 sampai 40 itu adalah soal tentang error analysis. Namanya ada error. Error itu disali yang dicari yang error, yang dipilih yang salah, bukan yang benar. Nomor 5, kata kuncinya apa nih? It was. It was berarti namanya adalah impersonal it. Kalau ada it was pasti diikuti subjek. Her itu objek, jelas ini salah. Jawabannya adalah yang A. Seharusnya bukan it was her tapi it was she. Sudah ketemu jawabannya, tidak usah lihat yang lainnya. Nah, terus nomor 6, kalau ada error dilihat satu persatu. According to legend, according to menurut legenda, tidak ada masalah. Because Indian Princess Pocahontas ini, karena si putri India namanya Pocahontas itu berkata, ada because ini namanya conjunction, kata hubung. Kata hubung itu pasti diikuti subjek predikat. Ini subjeknya Putri Pocahontas, said predikat, berarti kata hubung plus subjek predikat benar, tidak ada masalah. Berarti because itu tidak ada masalah. That she loved he. Nah coba she dianalisis. She itu subjek, love predikat, berarti seharusnya ini adalah objek. Padahal he itu subjek, berarti ini salah. Jadi jawabannya adalah yang C. Seharusnya bukan he, tapi ada yang benar adalah him. Yang benar him. Yang benar him. She subjek, love predikat. Seharusnya adalah objek, bukan he tapi him. Jawabannya adalah yang C. Ya.
Number 7, the twinkling light of the firefly are. Kita analisis. Are ini benar apa salah, kita analisis. Cari subjeknya. Oh, subjeknya lights. Lights neng are. Tidak ada masalah. Light itu jamak pakai are. Lights itu artinya lampu-lampu ya. Berarti ini jamak berarti mereka. They are, tidak ada masalah. Signal so that ini adalah kata hubung. Kata hubung pasti diikuti subjek predikat. The male and female subjek. Can find predikat. Berarti kata hubung ini tidak ada masalah. Terus C, find ini benar atau salah? Lihatan ini ada can. Can itu adalah modal. Nanti di bab modal ada sendiri. Modal diikuti verb 1. Modal itu pasti verb 1. Tidak ada masalah. D, it's to other, jelas ini salah. Seharusnya bukan it's to other, tapi yang benar adalah each other. Each other artinya saling. Ini namanya reciprocal pronoun. Nomor 8, pelan-pelan saja. Most foreign student realize that, tidak ada masalah. Realize that tidak ada masalah. It is important for they. Coba. For ini adalah kata kuncinya for, preposition alias kata depan. Preposisi pasti plus objek. Preposition pasti plus objek. Di sini they itu subjek, berarti ini salah. Seharusnya bukan they, yang benar adalah them. Ini jawabannya adalah yang B, karena ada for, preposisi for diikuti objek, bukan subjek. Kalau sudah ketemu, lainnya tidak usah dilihat. Nomor 9, as students, kita siswa, ini jelas salah. Seharusnya adalah siswa kita. Siswa-siswa kita itu pakai our students, pakai possessive adjective. Jawabannya adalah yang A. Yang salah yang A, yang dipilih yang A. Yang dipilih itu yang salah. Namanya aja error, berarti yang dipilih yang salah. Terus nomor terakhir, nomor 10, it was, ini namanya impersonal it. It was impersonal it. Impersonal itu pasti plus subjek. Him ini adalah objek, berarti ini salah. Berarti jawabannya adalah A. Sebenarnya bukan it was him, tapi it was he. Ya, itu aja. Ini adalah ini adalah sampel soal dari bab pronoun for TOEFL. Jadi masalah-masalah pronoun dalam TOEFL. Bagi kalian yang sudah mengikuti mengikuti kelompok YouTube-nya Mr. Siswa, di WA-nya Mr. Siswa itu, nanti saya akan kirim soal lewat WA tersebut. Bagi yang belum ikut bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi, nomornya Mr. Siswa ya. Oke, di nomor 081359722209. Oke, itu TOEFL. Kalau ada kesulitan bisa, kalau ingin konsultasi tentang TOEFL lebih lanjut bisa ke Mr. Siswa secara pribadi. Oke, itu aja. Saya yakin kalian pasti bisa, sering berlatih. Dan jangan lupa sekali lagi untuk klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan materi Mr. Siswa selanjutnya. Klik tombol like, share and comments, and in the last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later, goodbye and cheerio.